Halo semuanya. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, belakangan ini gue sudah cukup sering dalam membahas berbagai macam animasi lokal, entah itu dari negara kita sendiri ataupun negara tetangga. Nah, apabila kita membicarakan soal animasi dari negara tetangga, pastinya kita semua bakal tertuju kepada negara Malaysia yang sekarang ini terbilang memiliki industri animasi yang sudah cukup maju. Nah, tapi pada kesempatan kali ini, gue nggak akan membahas animasi dari negara tersebut, melainkan gue akan membahas mengenai animasi dari negara tetangga yang satunya lagi, yaitu Filipina. Hah? Memangnya mereka bisa bikin animasi ya? Oh, jangan salah bro, negara ini sebenarnya memiliki jumlah animasi yang sudah cukup banyak. Bahkan kalau kita melihat dari Wikipedia saja, mereka sendiri sudah membuat animasi sejak tahun 1980-an. Nah, maka dari itu, pada video kali ini gue akan membahas salah satu animasi buatan mereka yang sangat unik, karena animasi ini merupakan animasi dewasa. Yes, kalian gak salah dengar, mereka sudah terlebih dahulu membuat animasi tersebut. Dan animasi yang gue maksud adalah Hayupka, atau kalau ditranslate ke bahasa Inggris bakal menjadi You Animal. Nah, memangnya animasi ini bakal menceritakan tentang apa? Well, untuk mengetahui hal tersebut, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Hayupka merupakan film animasi dewasa dengan genre romantic comedy yang dibuat oleh negara Filipina. Animasi ini disutradarai oleh seorang filmmaker dan sekaligus animator yang bernama Avid Leon Goren. Sorry kalau misalnya pengucapan agak salah. Yang mana sebelum membuat animasi Hayupka, beliau sebelumnya juga telah membuat film animasi lainnya yang berjudul Saving Sally. Animasi ini dikerjakan oleh Spring Films dan juga Rockship Studio dengan memakan waktu pengerjaan sekitar 3 tahun lamanya. Nah, menurut sang kreator dari animasi ini, beliau mengatakan kalau animasi ini dibuat untuk bisa menunjukkan kepada dunia bagaimana rupa dan identitas dari animasi buatan Filipina. Selain itu, tujuan lain dari dibuatnya animasi ini adalah untuk bisa memotivasi para studio di sana untuk bisa menciptakan animasi mereka sendiri, karena menurut beliau, Filipina sebenarnya sudah memiliki industri animasi yang cukup maju, namun sayangnya para studio animasi di sana hanya mengerjakan animasi buatan negara luar saja. Kasusnya agak mirip gak sih sama negara kita? Kayak studio animasi itu udah banyak, tapi mereka belum pada berani gitu buat IP mereka sendiri. Nah, setelah melewati 3 tahun masa pengerjaan, pada akhirnya Hayupka sendiri bisa rilis pada tanggal 29 Oktober tahun 2020 dengan Netflix yang menjadi pihak distributor utamanya. Jadi ya, buat kalian yang pengen nonton animasi ini, kalian bisa menontonnya langsung di layanan streaming Netflix ya. Nah, kalau misalnya kalian bertanya, dari manakah gue mengetahui soal animasi ini? Well, gue sebenarnya sudah mengetahuinya sejak lama, atau lebih tepatnya adalah pada tahun 2021 lewat video YouTube yang dibuat oleh seorang YouTuber animasi yang bernama Cyberspark. Nah, tapi pada waktu itu, gue gak menonton video itu secara full, dan gue sendiri juga masih belum memiliki rasa tertarik untuk menonton animasi itu. Nah, lalu sekitar 2 bulan yang lalu, ketika gue sedang berselancar di sosial media Facebook, seketika gue melihat sebuah postingan yang merekomendasikan animasi ini. Dari momen tersebut, seketika rasa tertarik gue tumbuh kembali, dan gue segera menonton animasi ini di layanan streaming Netflix. Nah, setelah menonton film itu, gue harus katakan kalau gue pribadi sangat menyukai animasi ini, walaupun gue memiliki beberapa isu di dalamnya. Nah, memangnya seberapa baguskah animasi ini, dan animasi ini menceritakan tentang apa sih? Nympha, ang aking sexy sekretarya. Nah, jadi Hayupka sendiri bakal menceritakan seorang karakter anthropomorphic kucing yang bernama Nympha, di mana ia hidup di strata sosial bawah bersama dengan pacarnya yang bernama Roger. Ia bekerja sebagai seorang sales parfum, sedangkan pacarnya bekerja sebagai seorang tukang bersih-bersih, di mana pada awalnya mereka hidup dengan cukup damai walaupun tinggal di daerah kumuh dan serba kekurangan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, Nympha mulai jengah dengan kehidupannya ini dan ia ingin bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Ia mulai suka membayangkan berbagai skenario mengenai dirinya yang didekati oleh seorang pria tampan dan juga kaya raya. Nah, imajinasinya ini pun sepertinya bisa terwujud ketika ia bertemu dengan seorang anak konglomerat yang bernama Inigo Villanova. Pada awalnya, pertemuan mereka ini bermula ketika Inigo ingin membelikan sebuah parfum, namun dari pertemuan tersebut tumbuhlah sebuah benih-benih cinta dan juga hasrat birahi dari tubuhnya Nympha. Ia mulai sering menghubungi Inigo dan mengabaikan Roger tanpa ia sadari. Dari sini, Nympha dihadapi dengan sebuah pilihan yang sangat sulit antara harus setia dengan pacarnya namun memiliki kehidupan yang sulit, atau memilih untuk berselingkuh dengan anak orang kaya itu untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik.
Secara premis, menurut gue film ini memiliki premis yang sangat menarik dan sedikit mengingatkan gue dengan serial BoJack Horseman. Hal ini dikarenakan karakter utama dari animasi ini memiliki sifat yang sangat tidak baik dan mungkin bisa dikatakan sangat brengsek. Ya lu bayangin aja dah, ini animasi menceritakan seorang gadis yang sudah memiliki pacar, namun ia malah gatel sama orang lain yang lebih tampan dan lebih kaya dari pacar yang ia miliki. Gue yakin para pria Sigma yang menonton animasi ini pasti bakal merasa kesel dengan penggambaran dari karakter Nympha dan akan memanggilnya sebagai seorang wanita lontong sate. Nah, walaupun begitu, gue pribadi sebenarnya sangat menyukai tipikal animasi yang seperti ini karena gue sangat penasaran sih bagaimana mereka bisa membuat gue dan para penonton yang lain bisa merasa bersimpati kepada karakter dengan sifat yang setidak baik ini. Nah, dalam kasus Hayuka, mereka terbilang berhasil dalam memikat perhatian gue dengan membuat kehidupan dari Nympha yang terlihat cukup berat. Ia tinggal di sebuah lingkungan yang sangat kumuh dan bahkan ia terlihat seperti tidak akan memiliki masa depan yang cerah ataupun maju. Walaupun ia memiliki pacar yang sangat setia dan juga baik hati kepadanya, tetapi pacarnya ini tidak pernah memiliki niatan untuk merubah hidup mereka dan lebih memilih untuk hidup seperti ini. Tidak hanya itu saja, pacar ini pun juga terbilang cukup kompromi di mana ia selalu mengajak Nympha untuk makan di tempat makan yang sama setiap hari dan memberikan Nympha makanan yang lebih murah daripada dirinya. Dan yang paling epic dari semuanya adalah Nympha selalu membayar kontrakan mereka, sedangkan Roger sangat jarang dan bahkan hampir tidak pernah menggantikan posisinya. Selain dari pacarnya, tekanan lain yang juga dirasakan oleh Nympha adalah ia harus memberikan uang kepada adiknya yang masih di kampung untuk bisa meneruskan pendidikannya dan tidak berakhir seperti dirinya. Dan kalian mau tahu apa? Sedikit spoiler, adiknya ini sebenarnya sudah tidak meneruskan sekolahnya dan hanya menetap di rumah saja karena ia sudah memiliki anak tanpa sepengetahuan Nympha. God damn, itu gokil sih. Nah, dengan semua penggambaran ini, gue pun akhirnya bisa merasa bersimpati kepada Nympha dan mengerti alasan dibalik semua tindakan buruknya, walaupun tidak menjustifikasi ataupun membenarkan tindakan tersebut. Sebenarnya ini merupakan hal yang sangat subjektif sih, karena ya setiap orang bakal memiliki perspektif yang berbeda-beda. Ada yang bakal tetap membencinya dan tidak suka dengan karakternya walaupun memiliki background yang seperti itu, tapi ada juga yang bakal merasa bersimpati kepadanya namun sampai di tahap yang kelewatan di mana mereka akan mendukung dan membenarkan tindakan buruknya Nympha. Nah, kalau soal jalan ceritanya, menurut gue babak pertama dan juga pertengahan dari film ini bisa dikatakan sangat solid. Di babak pertama, mereka berhasil membangun dunia dan hubungan antar karakternya dengan cukup bagus. Mulai dari pengenalan dunia dan hubungan antara Nympha dengan pacarnya, hingga pengenalan karakter Inigo dengan backgroundnya, itu semua dikemas dengan sangat rapi, hingga membuat kita bisa mendapatkan gambaran yang sangat jelas mengenai kehidupan mereka semua. Untuk di pertengahan film, kita bakal disajikan dengan konflik yang dialami oleh Nympha mengenai kedekatannya dengan Inigo. Bisa dikatakan kalau hubungan mereka ini dibangun dengan cukup lambat dan perlahan, yang mana gue pribadi sangat suka dengan arahan tersebut. Hal ini pun membuat karakter Nympha terlihat masih cukup manusiawi dan tidak terlalu gila ataupun brengsek karena ia masih menunjukkan adanya rasa keraguan di dalam dirinya untuk melakukan tindakan buruk tersebut. Nah, tapi ketika memasuki babak akhir, oh my goodness, ini bener-bener kacau banget sih. Babak akhir dari film ini dipenuhi dengan berbagai drama dan juga plot twist yang tiada henti dan mereka seperti tidak memberikan waktu istirahat bagi para penonton. Jujur aja, ketika gue menonton bagian tersebut, gue merasa agak bingungan dalam mengikuti alur ceritanya karena bagian akhir ini terasa sangat berantakan dan juga terburu-buru. Ini semua bisa terjadi karena durasi dari film ini yang terbilang sangat singkat, yaitu sekitar 1 jam 15 menit saja. Kalau andaikan film ini bisa memiliki durasi sekitar ya 1,5 jaman lah gitu, gue yakin bagian akhir dari film ini mungkin bisa menjadi lebih baik dan juga rapih. Nah, selain memiliki eksekusi akhir yang tidak begitu bagus, film ini juga melewatkan satu potensi yang sangat besar, yaitu menjadi sebuah cerita dewasa yang sangat serius dan juga gelap. Pada awalnya, gue mengira kalau film ini bakal mengambil rute yang lebih gelap, di mana pada akhir cerita, kita bakal diperlihatkan dengan Nympha yang bakal menerima konsekuensi atas tindakan buruknya. Nah, sebenarnya hal ini sudah mereka tunjukkan, di mana pada akhir cerita, kita bakal diperlihatkan dengan Nympha yang akhirnya menyesali semua hal yang telah ia lakukan. Nah, tapi sayangnya itu semua digambarkan dengan penuh candaan dan juga warna, yang mana ini kurang begitu memberikan kesan yang emosional pada bagian tersebut. Tidak hanya itu saja, ada beberapa momen lainnya yang sebenarnya juga memiliki skala konflik yang sangat besar dan bisa menjadi sebuah momen yang sangat menegangkan, namun sama seperti sebelumnya, itu semua digambarkan dengan tidak serius, yang mana ini membuat momen itu malah terkesan seperti sebuah komedi saja. Beberapa momen ini adalah perseteruan antara Nympha dan juga adiknya, serta momen di bagian akhir di mana Nympha akhirnya mengetahui sifat buruk yang dimiliki oleh Inigo.
Jujur aja, gue pribadi lebih berharap agar animasi ini bisa memiliki ending yang gelap ataupun mengenaskan, di mana hal ini bertujuan untuk bisa menjadi pelajaran bagi para penonton untuk tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ninfa. Nah, tapi sayangnya mereka justru malah lebih memilih untuk menjadikan film ini sebagai sebuah komedi drama percintaan yang berbelit-belit atau biasa disebut sebagai soap opera. Ya, hampir mirip lah seperti sinetron-sinetron percintaan ala India. Nah, meskipun dari tadi gue terlihat sangat membenci bagian akhir dari film ini, tetapi gue pribadi sebenarnya cukup menyukainya. Gue cukup suka dengan ending wholesome yang dimiliki oleh animasi ini, karena ini seperti memberikan sebuah kesan yang berbeda dan tidak terduga. Walaupun begitu, gue tetap lebih prefer agar ending dari animasi ini bisa lebih gelap dan gak seriwet seperti sekarang ini. Nah, kalau dari segi animasi, menurut gue film ini memiliki gaya animasi yang sangat menarik. Visualnya terlihat sangat indah, terutama ketika mereka menyorot berbagai pemandangan kota ataupun lingkungan kumuhnya. Gue gak tahu apakah ini memang benar, tapi gue merasa kalau apa yang ditunjukkan oleh film ini terlihat seperti berusaha memberikan sindiran mengenai kondisi dari negara di sana. Mulai dari perbedaan antara lingkungan kelas atas dan juga kelas bawah, hingga mengenai permasalahan sosial dan juga pekerjaan. Nah, tapi sayangnya itu semua hanya dijadikan sebagai background saja dan gak begitu menjadi inti permasalahan utama di film ini. Belum lagi mengingat bagaimana film ini lebih mengutamakan unsur komedi dan juga drama percintaannya, hal ini pun membuat semua isu politik tersebut hampir sulit untuk bisa dinotis bagi orang-orang yang menonton film animasi ini secara santai. Untuk desain karakter dan juga background, menurut gua ini terlihat seperti sebuah animasi anak-anak namun dengan banyaknya unsur dewasa di dalamnya. Nah, tapi untungnya unsur dewasa di film ini terbilang cukup menyatu dengan gaya animasinya dan gak terkesan sangat memaksa ataupun berlawanan. Nah, ngomongin soal unsur dewasa, mungkin ada beberapa dari kalian penasaran, memangnya seberapa dewasakah film ini? Well, bisa dibilang film ini memiliki banyak sekali lelucon dewasa, terutama lelucon-lelucon yang berbau seksual. Ya, hal ini sebenarnya cukup wajar sih, mengingat animasi ini memiliki tema percintaan dan juga perselingkuhan. Nah, terus kalau misalnya begitu, apakah film ini juga memiliki adegan panasnya? Inilah dia pertanyaan yang gue yakin kalian semua pasti sudah menunggu sejauh ini, ya kan? Dan jawabannya adalah yes, tapi tidak seperti yang kalian bayangkan. Hah? Maksudnya gimana tuh, Bang? Jadi gini, sebelum gue menonton film animasi ini, gue mengira kalau mereka bakal menunjukkan adegan panas itu secara jelas dan bakal mirip seperti animasi-animasi dewasa di website haram itu. Nah, tapi untung atau tidak untungnya, adegan panas tersebut tidak digambarkan secara eksplisit dan malah dibuat dengan tampilan yang cukup absurd walaupun masih menunjukkan suara desahan yang sangat jelas. Bahkan ketika gue pertama kali melihat adegan tersebut, gue seketika langsung tertawa lepas dikarenakan saking anehnya adegan itu. Walaupun begitu, gue pribadi sangat lega sih dan sangat menyukai arahan ini. Karena kalau andaikan mereka menunjukkan adegan panas itu secara jelas, hal ini malah membuat film ini terasa seperti animasi bukip dengan cerita yang kompleks aja sih. Jadi ya, buat kalian yang ingin melihat sebuah video furry dewasa, sorry banget kalian gak bakal menemukannya di sini. Dah, kalian balik aja tuh ke website yang haram-haram itu ataupun minta komisi ke para artis ya biar mereka ada punya pekerjaan, kan lagian juga pekerjaan mereka bakal diambil sama AI. So ya, overall ini merupakan animasi yang cukup oke dan masih sangat seru untuk ditonton walaupun ya memiliki beberapa isu yang gue sebutkan di dalamnya. Sedikit peringatan dan juga klarifikasi lagi, gue di sini bukan furry walaupun gue suka dengan cerita ataupun animasi yang memiliki tema ataupun konsep anthropomorphic animal. Ya, pokoknya itulah. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!